yang bertondang NPM 2309-10296. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Sinta Dameria Simanjuntak, SSI MPD. Adapun judul dari proposal kami yaitu Sabun Sera-Sera Cairan Pencuci Piring. Baik teman-teman, langsung saja kita kepada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai latar belakang dari daun sera-sera. Baik, daun sera-sera ini sering disebut dengan daun senduduk bulu. Jadi ini merupakan salah satu tanaman liar yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi tanaman ini mengandung senyawa bioaktif seperti saponin, flavonoid, dan tanin yang memiliki potensi sebagai bahan pembersih dan antiseptik alami. Terus selanjutnya kita harus mengetahui sabun cuci piring ini dari ekstrak daun sera-sera atau senduduk bulu memiliki potensi dan peluang pasar yang menarik karena inovasi bahan baku alami dan manfaat kesehatan serta lingkungan yang ditawarkan. Banyak konsumen kini lebih memilih produk yang berbahan alami dan minim bahan kimia untuk kesehatan. Terus selanjutnya kita akan membahas keunikan dari produk sabun sera-sera ini. Adapun keunikan produk sabun sera-sera ini mengandung senyawa aktif dan anti jamur alami, aroma yang menyenangkan atau segar, dan juga daun ini memberikan keunikan karena berasal dari alam, bukan dari bahan kimia yang dapat menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan. Baik, demikianlah latar belakang dari daun sera-sera. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan. Adapun tujuan pembuatan proposal dari mahasiswa ini, kami memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendorong mahasiswa untuk berinovasi dan berwirausaha sejak dini. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan produk untuk layanan yang bernilai ekonomi dan sosial. Terus yang ketiga, menghasilkan sabun cuci piring yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Yang keempat, memberikan alternatif produk cuci piring berbahan alami yang kompetitif di pasaran. Yang kelima itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan. Baik teman-teman, adapun manfaat dari program kreatif mahasiswa kewirausahaan ini diharapkan dapat memperoleh manfaatnya, yaitu yang pertama, pengembangan produk ramah lingkungan, yang kedua, penggunaan bahan baku lokal dan tradisional, yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan kreativitas mahasiswa, yang keempat, meningkatkan kesadaran akan produk alami. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2, yaitu di sini kami akan mendeskripsikan produk sabun sera-sera. Sera-sera adalah cairan cuci piring yang dirancang untuk memberikan solusi pembersihan efektif dengan dampak lingkungan yang minimal, memiliki daya cuci tinggi untuk menghilangkan lemak dan kotoran pada peralatan makanan. Terus yang kedua itu peluang pasar. Jadi produk cuci piring ini adalah kebutuhan dasar di setiap rumah tangga. Dengan semakin banyak orang yang mencari alternatif yang lebih aman dan sehat, peluang pasar untuk cairan pencuci piring berbahan alami menjadi semakin besar. Kita dapat memasarkan produk pencuci piring yang ramah lingkungan ke restoran, kafe, dan usaha kuliner lainnya, karena mereka juga mulai lebih memilih produk ramah lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke lokasi usaha, lokasi-lokasi yang akan kita pasarkan produk yang kita buat ini atau sabun sera-sera. Yaitu yang pertama, lokasi usaha yang strategis, yaitu di masyarakat di Setiabudi, karena kami berlokasi sekarang atau berkuliah di sekitaran Setiabudi. Terus yang kedua, lokasi kampus Unika Santo Thomas, karena kan kami mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, jadi lokasi usaha yang akan kami tuju yaitu di kampus kami, yaitu di Universitas Katolik Santo Thomas. Terus di sini juga kami akan membahas mengenai strategi
bulannya. Yaitu yang pertama, dalam 1 bulan dapat menghasilkan 500 pieces. Dalam 1 bulan kami bisa menghasilkan 500 pieces, yaitu 1 pieces dengan berat 230 gram. 500 pieces tadi dengan harga 1 pieces 5.000, kita kalikan 500 pieces dikali 5.000, yaitu hasilnya 2.500.000 per bulannya. Total penghasilan 1 bulan itu kan teman-teman sudah saya bilang tadi 2.500.000. Terus selanjutnya kami membuat kegiatan ini atau pencobaan kegiatan ini selama 3 bulan. Jadi total penghasilan dalam 3 bulan teman-teman, 2.500.000 dikali 3 bulan itu hasilnya 7.500.000. Baik. Jadi keuntungan yang kita dapat tiap 3 bulannya yaitu penghasilan 3 bulan dikurang total biaya atau dalam pembelian bahan baku dari pembuatan sabun sera-sera ini, yang pendapatan 3 bulan tadi dikurangkan dengan bahan baku atau keuangan bahan baku yang sudah kami pakai, yaitu sekitar 1.060.000. Jadi 7.500.000 ini kami kurangkan dengan 1.060.000, hasilnya yaitu 6.440.000. Sehingga dalam 1 bulan dapat menghasilkan laba sebesar 6.440.000. Kita bagikan dengan 3 atau 3 bulan, yaitu per bulannya kita dapat menghasilkan laba sebesar 2.146.000. Baik teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sylvie Gracia Matulio. Baik teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pembuatan sabun cuci piring sera-sera atau senduduk bulu terdiri dari persiapan bahan dan alat, proses penghalusan daun dan perebusan, proses penyaringan, proses pencampuran bahan tambahan, proses penyimpanan, dan penggunaan. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat sabun sera-sera atau senduduk bulu. Untuk pembuatan sabun sera-sera, langkah awal yang dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang menjadi salah satu proses pelaksanaan pembuatan sabun sera-sera, yakni sebagai berikut. Alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada kompor atau tabung gas, yang kedua ada blender atau pelekan, yang ketiga ada saringan atau kain penyaring, yang keempat ada pisau, yang kelima ada plastik clip atau standing pouch, yang keenam ada panci, yang ketujuh ada ember besar dan kecil, yang kedelapan ada corong, yang kesembilan ada gayung, dan yang terakhir yaitu sendok. Lalu bahan yang kita gunakan yaitu daun sera-sera sendiri atau daun senduduk bulu, sarung tangan, SLS atau sodium lauryl sulfate, hexagon atau sodium lauryl sulfate, NaCl atau garam, citrit acid, dan air. Baik, selanjutnya yaitu proses penghalusan daun sera-sera atau senduduk bulu. Dalam pelaksanaan pembuatan sabun cuci piring dari daun sera-sera terdiri dari beberapa tahap utama sebagai berikut. Yang pertama, sediakan daun sera-sera atau senduduk bulu yang sudah dipilih untuk menjadi bahan olahan. Yang kedua yaitu cuci bersih daun sera-sera dan taruh di dalam ember kecil. Setelah itu, setelah dibersihkan, lalu kita potong kecil-kecil daun sera-sera tersebut. Yang keempat yaitu kita menghaluskan daun, bisa menggunakan blender ataupun kita tumbuk secara manual. Yang kelima, kita rebus daun yang sudah kita haluskan dengan air selama 10-15 menit untuk mengeluarkan ekstraknya. Selanjutnya proses penyaringan ekstrak daun sera-sera atau senduduk bulu. Proses penyaringan daun sera-sera bertujuan untuk memisahkan ampas dari ekstrak cairnya agar sabun lebih halus dan bersih. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, setelah perebusan selesai, angkat daun dan biarkan
yang ketiga, pastikan tidak ada sisa daun yang terbawa dalam larutan agar sabun tidak tercampur ampas. Berikutnya yaitu proses pencampuran bahan tambahan seperti SLS, Texapon, NaCl, citrit acid, dan air. Proses pencampuran bahan tambahan yaitu SLS yang berfungsi untuk meningkatkan daya bersih sabun. Texapon berfungsi untuk membantu menghilangkan minyak dan kotoran. NaCl berfungsi untuk memperkental larutan sabun. Citrit acid berfungsi sebagai pengatur pH agar sabun tidak terlalu basah dan lebih ramah di kulit. Nah, berikut langkah-langkah pencampuran bahan tambahan. Yang pertama yaitu larutkan SLS-nya sesuai dengan kebutuhan ke dalam panci campur dengan air bersih. Rebus dan aduk SLS sekitar 5-10 menit. Lalu masukkan Texapon sesuai kebutuhan ke dalam ember besar. Selanjutnya, kita tambahkan ekstrak daun sera-sera yang telah kita saring ke dalam Texapon yang ada di dalam ember besar. Berikutnya yaitu larutkan asam sitrat atau citrit acid dalam sedikit air, lalu tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran. Berikutnya yaitu masukkan larutan SLS yang sudah dilarutkan ke dalam campuran. Lalu aduk seluruh campuran bahan sampai mengeluarkan busa. Berikutnya tunggu sekitar 10 menit hingga busanya menghilang dan menghasilkan sabun cuci piring yang siap untuk disimpan ataupun di packing. Selanjutnya yaitu proses penyimpanan dan penggunaan sabun sera-sera atau seduduk bulu. Proses penyimpanan sabun cuci piring sera-sera dilakukan agar tetap efektif dan tahan lama. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu simpan sabun cuci piring melalui corong ke dalam plastik klip, lalu klip plastik tersebut hingga rapat. Yang kedua, simpan sabun tersebut di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari sinar matahari. Yang ketiga, tandai tanggal pembuatan dan perkiraan tanggal kadaluarsanya. Serta yang keempat, sabun siap untuk digunakan. Proses penggunaan sabun cuci piring sera-sera digunakan seperti sabun cuci piring pada umumnya. Berikut tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu siapkan spons atau kain bersih, lalu basahi spons tersebut. Yang kedua yaitu tuangkan sabun secukupnya, lalu gosok untuk menghasilkan busa. Yang ketiga yaitu gosokkan pada permukaan peralatan yang akan dicuci. Dan yang keempat yaitu bilas dengan air mengalir. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 4 mengenai anggaran biaya. Nah, di sini jenis pengeluarannya yaitu yang pertama ada peralatan. Sumber dananya itu akan didanai oleh perguruan tinggi serta besaran dana yang akan dikeluarkan untuk jenis pengeluaran peralatan yaitu sebesar 1.166.000. Yang kedua untuk jenis pengeluaran bahan, besaran dananya yaitu sebesar 1.060.000. Untuk jenis pengeluaran yang ketiga yaitu transportasi, besaran dana yang akan dikeluarkan yaitu sebesar 300.000. Lalu jenis pengeluaran yang keempat yaitu biaya tidak terduga, besaran dana yang akan dikeluarkan yaitu sebesar 500.000. Jadi total biaya keseluruhannya itu sebesar 3.026.000. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari proposal PKM di bidang kewirausahaan kami. Semoga proposal kami diterima oleh perguruan tinggi dan kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah selama kami melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih.